Hai teman-teman, Sobat Chicks yang saya rindukan kembali. Seperti episode sebelumnya. Kali ini di Bedah Musik episode kesekian nih, saya lupa nih udah episode berapa nih saking bejibunnya ya. Dan hari ini saya kembali lagi diskusi dan ngobrol-ngobrol bersama bos saya sendiri, yaitu Pak Jimmy Suhadi. Tepuk tangannya dong untuk Pak Jimmy Suhadi. Aduh, minggu lalu kita bahas soal pembentukan karakter untuk anak-anak yang suka belajar musik, Pak. Yap, betul. Nah, kan kemarin juga saya sempat nanya ke Pak Jimmy, sebenarnya tujuannya Pak Jimmy apa sih bikin sekolah musik gitu kan, Pak? Yap. Dan ada tokohnya juga. Nah, saya mau mundur lagi ke belakang, Pak. Chicks ini kan berdirinya tahun 1989. Ya. Nah, awal mulanya tuh ini saya sambil belajar juga nih, Pak. Siapa tahu ke depannya saya bisa buka usaha sendiri kan. Iya dong, harus. Saya pengen tahu nih, Pak. Dulu tuh Pak Jimmy waktu ngebuka Chicks ini, yang saya tahu kan Pak Jimmy kan nggak ngerti musik lah gitu kan. Enak aja sembarangan. Kalau urusan main gitar boleh lah ngadu sama saya gitu. Cuman kan Nggak, gitar saya beda bunyinya. Gimana? Bukan teng-tong. Tapi Cuan. nomor satu itu cuan ya. Nah, waktu itu ngebangunnya apakah hasil warisan atau Pak Jimmy dulunya orang kaya gitu kan, yang tinggal minta mau buka toko musik dong, dibiayain, dimodalin gitu, apa gimana, Pak? Pak, Nah, iya gitu. minta duit dong, Pak, buka toko. Minta dong 100 juta gitu buat buka toko gitu, Pak. Apa gimana? Iya, kira-kira ya. Mungkin yang saya tahu kan begitu gitu, Pak. Itu gaya orang-orang ya. Easy money. Nah, kalau Pak Jimmy sendiri gimana, Pak? Oke, ya. Jadi kalau dibilang saya berbisnis di dunia musik, sebenarnya saya kecemplung. Yes, Nggak kepikiran dari awalnya, nggak kepikiran sama sekali. Tidak pernah kepikiran karena background saya accounting, akuntansi. Jadi saya nggak ngerti sama sekali tentang itu namanya musik apa. Dan saya tidak bisa main musik. Kenapa? Karena saya sangat miskin. Boro-boro punya gitar, makan aja saya harus makan air beras, air nasi ya, kayak bubur encer. Itu hidup saya dulunya. Dan bahkan kelas 3 SD saya berhenti sekolah karena orang tua saya bangkrut. Dan saya dari kelas 3 SD, saya untuk membiayai sekolah saya udah harus jualan es keliling kampung. Sampai akhirnya saya bisa lulus SMA, kemudian saya bisa kuliah sambil kerja. Nah, jadi kalau nanya tadi warisan, wah, kalau ada warisan mah lebih dahsyat lagi nih, Cik. Boro-boro warisan ya, Pak? Iya, boro-boro ya. Saya mulai Cik Musik ini dengan modal 3 unit organ bekas. Kebayang nggak? 3 organ bekas jadi gedung segede ini. Iya, 3 organ bekas. Nah, itu dari mana, Pak? Si organnya ini. Jadi kan dulu saya dari tahun 85 itu kerja di dealer Yamaha. Kerja di dealer Yamaha selama ada 2 tempat. Termasuk saya mendirikan ada dealer baru yang sekarang ini eksis di mana-mana. Kemudian satu saat saya berhenti dan saya mau coba usaha sendiri. Nah, waktu itu ya yang ada cuma ngumpul-ngumpul uang. Ada uang cuma bisa beli 3 unit organ bekas. Gitu. Yeah. Jadi mulainya pun saya di pavilion kecil. Ngontrak tempatnya pun bersama temen, karena sendiri nggak sanggup. Iya. Jadi saya kebetulan tetangga saya mau mulai usaha florist kembang. Oke. Ya, kembang. Jadi saya dengan dia joinan, sewa pavilion kecil, saya pajang organ piano, dia taruh kembang di atas piano. Jauh beda tuh ya. Organ ketemu kembang gitu, agak jauh. Jadi asik kan? Di atas organ ada hiasannya kembang. Saya nggak usah beli nggak usah beli hiasan. Yes. Iya. Udah cantik duluan tuh displaynya tuh. Ya. Jadi
Dari situ mulai saya bisnis di barang second hand, organ dan piano second hand, spesialis di sana. 89, baru di tahun 91 saya mulai masuk ke dunia alat band dan sound system. Nah dulu waktu yang si 3 organ bekas ini pembelinya siapa Pak? Oh banyak. Karena waktu zaman itu kan lebih kepada anak-anak di Indonesia itu adanya sekolah musik klasik ya, yang belajar organ dan piano klasik gitu. Zaman itu tidak ada keyboard. Belum ada keyboard. Yang ada adalah organ yang dua susun dan piano. Dari situ putar lagi. Dan jadi biasanya per 2 tahun sekali itu kan keluar model baru tuh. Jadi orang pembaharuan. Atau anaknya sudah pinter, dia tukar tambah kan. Yang bekas dia jual, dia beli yang baru. Nah, saya nih penampung barang bekas. Penampung barang bekas. Nah, kemudian buat pemula-pemula yang mencoba-coba atau yang orangnya uangnya mepet, ya dia beli yang bekas. Saya kecipratan di situ. Sampai di tahun 91. Sampai 91. Udah di gedung atau di mana tuh 91? Atau masih di tempat itu? Enggak, masih di pavilion. 2 tahun di pavilion, kemudian karena kontrak habis, maka saya pindah ke Jalan Proklamasi. Di dekat Tambak itu. Dekat Manggarai. Saya ngontrak di sana dari tahun 91 dan mulai bermain alat band dengan sound system. Itu ceritanya. Udah mulai income-nya udah bagus, saya berani sewa tempat yang lebih besar. Gudang. Oh, gudang ya? Gudang. Saya sewa gudang yang udah tahunan nggak dipakai. Saya sewa gudang, saya bersihin. Kami mulai di sana. Baru tuh lengkap tuh, ada gitar segala macam. Iya. Udah rame juga tuh Pak waktu di Proklamasi. Alhamdulillah. Rame. Itu dia. Perjuangan dari. Alhamdulillah. Saya mau nanya dulu Pak, pavilion tuh sih Pak? Pavilion tuh sih? Pavilion dari tadi ngomong pavilion saya nggak tahu. Parah nih anak zaman Gen Z nih nggak tahu pavilion nih. Pavilion itu biasanya gini, zaman dulu rumah-rumah besar, biasanya di samping tuh mereka punya rumah kecil kan. Petakan gitu. Petakan lah, sampingan lah. Nah itu yang saya sewa. Jadi ada rumah induk, ada rumah kecilnya. Biasanya kalau zaman dulu itu menjadi ciri orang kaya itu begitu. Oh gitu. Zaman sekarang udah nggak ada kali kayak gitu ya? Memang itu diperlukan tanah yang luas ya. Kalau zaman sekarang kan saking pepetnya ini kan rumah depet, temboknya aja mepet. Mana ada kebun. Jadi si pavilionnya itu tuh jadi tempat rumah usaha kecil. Soalnya nggak tahu ya pavilion kayak gimana. Nah, di Proklamasi bertahan, alhamdulillah rame. Dari 91 itu udah ada sekolah musik Pak? Belum ya, masih toko aja ya? Toko aja. Nah itu dari 91 sampai dengan 96. Dan mau dibilang apa ya? Cobaan. Ya saya nggak bilang cobaan, enggak lah. Saya pikir bukan cobaan lah, itu lebih ke musibah ya. Yaitu Kuda Tuli, yaitu peristiwa 27 Juli. Kerusuhan pertama. Dan waktu itu semua barang yang ada di Cik Musik dijarah, dirampok, dan kemudian dibakar rata dengan tanah. Itu padahal lagi tinggi-tingginya tuh Cik tuh. Dan saya bersama 9 orang harus lompat genteng. Kalau enggak saya sudah jadi. Salah duanya masih ada di sini. Iya, salah duanya masih ada di sini. Kalau yang kenal sama hari ini, Pak Yayat sama Mbak Ade, beliau lah yang menemani Pak Jimmy waktu kerusuhan itu ya Pak. Buat Bapak Ibu atau adik-adik yang kenal dengan Mbak Ade dengan Mas Yayat yang ada di Cik, mereka itu baru ikut saya kira-kira 30 tahun. Dan mereka juga mengalami apa yang terjadi di Cik Musik 27 Juli itu. Mereka ngalami, Yayat ikut sama saya lompat genteng. Coba dong Pak, saya penasaran sih, sebenarnya kronologinya tuh jadi tiba-tiba rame di depan atau gimana Pak? Enggak, sebenarnya itu dari jam 9, jam 10 udah rame. Oke. Dan toko udah buka? Kita udah dapat informasi akan ada demo di kantor PDIP. PDI waktu itu, masih PDI. Jadi jaraknya kan nggak sampai 1 kilo ya. Jadi saya sudah dapat
pemberitahuan lebih baik tutup lah. Oke. Nah waktu itu tutup, tapi waktu itu kami justru lagi memasukkan barang lagi sebanyak-banyaknya nih. Karena ada 4 perusahaan besar mesen barang dengan saya. 4 perusahaan besar. Sound system dengan alat band untuk 17 Agustusan. Aduh, itu Karena Juli, zaman sebulan lagi berarti sebulan lagi mau dipakai tuh barangnya. Iya, jadi zaman dulu itu 17 Agustus itu meriah banget deh. Orang merayakan 17-an itu wah band apa segala atau apa perusahaan-perusahaan sangat ini. Nah, saya lagi ngumpulin barang. Jadi di toko itu sebenarnya lagi penuh barang. Aduh. Lagi rame barang, Yes. kejadian tuh. Yes, dan waktu itu barang yang ada yang dijarah itu harga waktu itu kurang lebih 1 M. 1 miliar. Hangus. Dan waktu itu gitar Fender asli Amerika itu 1,6 juta. 1,6 juta. Dan Ya sekarang cuma 27 juta. Dari yang harga 1,6, jadi artinya 10 kali lipat ya naiknya ya. Iya. Jadi waktu itu barang saya kira-kira 1 M 1 habis. miliar lah ya. Dan yang lebih menyedihkannya lagi adalah bahwa separuh barang itu kan baru beli ya, belum dibayar. Belum dibayar. Artinya separuh barang itu masih berupa hutang. Yang 500. 500 juta. Kurang lebih ya, kurang lebih. Ya, kurang lebih 500 juta. Dan kalau waktu itu saya jual rumah saya hanya laku kurang lebih 200-an rumah saya. Dan kalau saya jual mobil mungkin nggak sampai 50 juta zaman itu ya. Jadi kalau saya jual rumah, jual mobil, tinggal di kolong jembatan, Masih punya utang? masih sisa utang 250 juta. 250 juta. Pusing tuh, Pak. Bukan pusing lagi. Saya nggak kebayang sih, jujur. Tahun Tahun 96. 96, aduh. Sekarang Nggak mungkin kebayang sih, jujur. bisa 10 kali lipat. setidaknya. Iya, setidaknya 10 kali lipat. Jadi itu. Terus gimana bisa survive itu, Pak? Iya. Jadi waktu itu pribadi saya waktu itu saya sendiri secara pribadi mengatakan Cik sudah dikubur. Waduh. Selesai. Karena mau bayar hutang aja 500 juta mau dari mana? Yang saya bilang saya jual rumah, jual mobil, bayar separoh. Kolor saya nggak laku. Jadi nggak bayar utang aja nggak bisa. Jadi waktu itu saya pikir udah deh, Cik hanya memori, tutup. Dan saya sampaikan ke beberapa distributor yang saya utangi, saya siap kerja sama mereka untuk bayar utang. Iya. Tapi saya bersyukur banget ya, Tuhan masih bela saya. Saya bersyukur banget, Tuhan masih baik banget sama saya. Waktu saya datang ngomong sama 14 perusahaan yang saya utangi, ada 14 importir. Dikit ya. 14 perusahaan ya Allah. 14 ya perusahaan yang saya utangi, saya ngomong, saya datang, saya bilang saya nggak tahu lagi saya harus ngomong apa. Tapi saya punya niat udah bayar. Dan mungkin itu ya, itu yang orang hormati ya. Dan satu lagi adalah ini pesan buat semua bisnis. Selama saya 7 tahun bisnis, dari tahun 89 sampai 96, 7 tahun itu saya nggak pernah ngutang atau nggak bayar. Atau kalau udah jatuh tempo, tarsok. Tahu nggak tarsok? Jangan-jangan lu nggak ngerti lagi. Ngerti kalau itu Gua pikir nggak ngerti lagi tarsok. Tadi pavilion aja yang nggak ngerti. Nah, Terus. jadi selama ini saya nggak pernah istilahnya tarsok atau saya buka cek mundur, blong, nggak pernah. Jadi nama Cik ya cukup bersih lah di mata agent ya, distributor. Jadi mereka justru bukan suruh saya bayar hutang, mereka tantang saya. Jim, lu nggak mau jualan lagi, nggak mau buka toko lagi? Saya yang bengong. Hah? Gimana caranya? Gimana caranya? Iya. Terus saya bilang, utang saya gimana? No. Lu cari tempat, buka lagi. Jadi justru mereka yang minta saya cari tempat untuk buka kembali. Itu sebabnya dalam waktu 3 bulan, peristiwa 27 Juli, 3 bulan 1 Oktober 96 saya buka kembali di Jalan Pemuda nomor 9. Dari Juli ke Oktober, alhamdulillah dikasih kesempatan lagi dari distributor itu, dipercaya lah Pak ya. Iya. Ya, jadi waktu itu nyewa
Dan itu alhamdulillah lagi dapat satu tempat nyewa itu bekas showroom mobil yang bangkrut, tutup. Jadi showroom mobil itu tutup, daripada dia tutup nggak bisa bayar kosong, waktu sewanya habis, saya datang, ya udahlah saya sewa murah-murah juga dia dapat uang kan. Jadi istilahnya begitu gitu loh. Lagi sama-sama butuh tuh pada saat Ya, itu. nah jadi waktu itu Yayat lagi, Bu Ade lagi. Mbak Ade lagi, pakai celana pendek, pakai kaos ngecat. Wes. Reborn, Chicks Musik Reborn tuh. Iya, Cik Musik Reborn. Tadinya udah hopeless mungkin ya, kayak aduh. Nah, kemudian setelah Reborn ternyata barangnya lebih banyak daripada sebelum kebakaran. Begitu. Yes. Karena semua importir bawa barang rame-rame dateng, pajang semuanya. Itu Dengan dia. catatan laku saya bayar, kemudian potong utang lagi, nyicil utang. Jadi itu yang terjadi. Itu dia. Nah, dari Apa nih? Mau dipelajarin apa nih? mantep sih, ini keren sih. Maksudnya jatuh bangunnya tuh keren banget nih. Dari cuman 3 organ bekas, ya kan? Alhamdulillah bisa sewa tempat untuk buka yang lebih luas, lebih gede gitu, lebih lengkap. Mereka bantu Iya. uang sewanya. Oh iya, Yes. dikasih kesempatan lagi berarti di situ, Iya. dikasih kesempatan banget tuh. Dan Pak Jimmy tidak menyia-nyiakan itu ya. Nah itu yang perlu saya bagikan. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Bahkan bukan cuma itu, saya dari kecil diajar bukan untuk menyia-nyiakan kesempatan, tapi justru harus menciptakan kesempatan. Itu. Karena garis bawahi, kebiasaan guys. kecil itu ya, kebiasaan dari kecil menciptakan kesempatan. Jadi saya tidak pernah melepaskan kesempatan yang ada. Ya, itu dia guys. Quotes hari ini asik. Nah, yang saya mau tanyain lagi Pak, dari sempat bangkrut, bangkrut gitu itu. Bangkrut namanya? dong. Bangkrut lah ya, orang Bangkrut habis dong. rata, barang-barangnya diambil-ambilin, dibakar-bakarin. Dan punya utang 500 juta. Dan kenapa masih bisa eksis sampai saat ini Pak? Udah 35 tahun loh. Dari saya belum lahir Pak, sampai saya kerja di sini Pak. Masih terus eksis nih Chicks nih. Mungkin tipnya adalah jangan pernah puas diri. Betul. Ya, Setuju, jangan setuju. pernah puas diri, dan kembali lagi kita harus mencintai pekerjaan yang kita punya. Mencintai pekerjaan yang tadi saya bilang, walaupun saya nggak mengerti musik, tapi saya harus jatuh cinta sama musik. Itu agak sulit tuh sebenarnya tuh, nggak suka Ya. musik tapi Saya harus jatuh cinta sama musik, karena ini dunia saya. Saya nggak bisa main musik, tapi saya tahu spek betul. musik, alat musik. Suruh saya ngeset sound system saya bisa. Suruh saya nunjukin gitar yang bagus saya ngerti. Perbedaan 10 apa saya ngerti, tapi walaupun saya nggak bisa main. Itu. Nah, saya harus belajar. Bahwa kita harus belajar dan tidak pernah berhenti belajar dan mau berubah. Itu ya, mau berubah. Karena zaman tidak pernah sama, apalagi sekarang ya. Sekarang menghadapi anak-anak Gen Z, Betul. karakternya berbeda, sangat amat berbeda dengan milenium aja beda, apalagi zaman saya lebih beda lagi. Apalagi sekarang era digital ya. Yes, Serba digital semua serba nih. digital. Jadi saya nggak bisa memaksakan cara keberhasilan saya yang lama Iya. untuk saya terapkan sekarang, nggak bisa. Jadi saya harus mengikuti, mempelajari perkembangan yang ada, dan saya harus belajar masuk di dalam dunia yang ada sekarang untuk Di refresh terus pokoknya setiap 5 tahun refresh, 5 tahun refresh, refresh gitu ya. Iya. Nah, termasuk tadi kenapa Cik Musik, sekolah musiknya eksis, karena kurikulum kami terus berubah. Iya. Buku pegangan kami terus berubah. Bahkan sampai hari ini ada lagi revisi, disesuaikan dengan cara berpikir anak-anak zaman sekarang. Jadi kita nggak bisa memaksakan cara ngajar zaman dulu dengan ngajar Betul. sekarang, karena berbeda. Jadi kita sekarang ngikuti
cara anak-anak belajar zaman sekarang kita revisi walaupun isinya tetap. Cuma caranya. Betul. Ya kayak dulu mana ada kayak gini-gini kan, Pak? Yes. Ngomong berdua aja nggak ada yang nonton gitu kan. Di depan kamera direkam. Nah, itu kira-kira. Jadi intinya adalah kalau mau eksis ya kita harus belajar, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Betul. Itu intinya. Dan harus aktif juga di sosial media nih. Ya karena dunianya sekarang sosial media Iya. ya. Saya mau Orang nggak mau. lihatnya dari situ. Yes. Saya yang dulu cuma bisa nonton TV hitam putih, sekarang ternyata TV-nya orang nonton saya di TV. Asik. Emang mengerikan babe gue nih. Loh iya dong. Iya benar. Dulu saya nontonnya TV hitam putih dan itu pun nontonnya di kelurahan. Ngumpul di kelurahan. Gila perjuangan ya itu Yes. perjuangan tuh. Tapi sekarang saya ditonton. Itu dia. Perkembangan. Memang dan mungkin salah satunya regenerasi juga ya, Pak. Kayak saya ibaratnya yang ya saya kan Gen Z nih. Dan ya saya juga diberi kepercayaan lah sama Pak Jimmy sama Bu Gladys buat apa ya namanya mengembangkan sosial media si Chicks ini gitu loh. Nah, Ya, yang jelas tips saya adalah jangan malas belajar dan manfaatkan kesempatan yang diberikan sebaik-baiknya. Iya. Oke, mungkin sedikit tip lagi adalah kenapa saya bisa punya perusahaan musik? Kenapa? Karena waktu saya dulu kerja di dealer musik, saya tidak menyia-nyiakan kesempatan belajar menggali sebanyak-banyaknya ilmu di dealer Di tempat dealer saya tersebut. kerja. Dan waktu itu saya semakin banyak dikasih pekerjaan, saya bukannya ngeluh. Banyak orang justru kalau dikasih pekerjaan akan ngeluh, gaji nggak naik, kerjaan nambah terus. Gua cuma dibayar segini, kerjaan ditambah. Banyak nggak orang berpikiran demikian? Betul nggak? Atau aku kan orang accounting, kok disuruh jualan sih? Kok disuruh ngurusin sekolah musik sih? Ya kan banyak orang yang berpikiran demikian. Kalau saya justru sebaliknya, saya melihat ini kesempatan emas. Bahwa kalau kita kuliah atau kursus kita harus bayar, dapat ilmu, ini di sini saya dibayar. Dapat ilmu dibayar. Yes. Dan saya bisa mempraktekkan punya perusahaan tanpa punya uang sendiri. Ya dong? Iya, benar. Saya menjalankan perusahaan, ngelola perusahaan tidak dengan uangnya saya. Apakah itu bukan kesempatan emas? Apakah itu bukan blessing, anugerah? Betul nggak? Betul. Bisa ngatur perusahaan orang di mana saya nggak punya uang. Nah, itu kesempatan saya pakai menggali, mengambil sebanyak mungkin ilmu sampai pada waktu yang saya bilang sampai satu titik saya berani buka dengan 3 unit organ bekas. Kenapa? Karena saya merasa sudah punya ilmu. Sudah mencukupi lah pada saat itu. Yes, makanya berani melangkah. Itu juga penting tuh, berani. Kadang kan orang juga aduh enggak deh, jangan takut ini, Ya. ini. Kebanyakan takutnya ya nggak maju-maju ya, Pak ya. Betul. Itu dia. Oke. Sedikit banyaknya cerita tentang jatuh bangunnya seorang Pak Jimmy Suhadi dalam membangun Chicks Musik ini sampai sekarang yang masih eksis selama 35 tahun. Semoga seterusnya Amin. selamanya Amin. gitu ya. Bisa jadi berkat buat banyak orang. Betul, amin Itu sekali. yang kita harapkan. Terima kasih juga Pak Jimmy sudah membangun Chicks Musik ini. Asik. Dan saya juga masih ya sambil belajar juga gitu. Harus. Harus sekali. Jadi nggak cuma bisa main gitar, tapi harus memahami apa Bisnisnya. aja yang ada di dalam Chicks ini. Manajemennya. Gitu. Manajemennya, bisnisnya, cara ngaturnya. Terima kasih banyak Pak Jimmy atas waktunya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di Bedah Musik berikutnya. See you guys. Dan saya berharap apa yang bisa diambil dari pelajaran tadi terapkan di duniamu Yes. dan sukses.